Lee Kuan Yew sanggup melakukan apa saja demi menarik sokongan orang Melayu termasuk memakai songkok pada awal karirnya ketika bertemu penduduk Melayu di Kampung Tani, Singapura pada 1965. Dahulu Lee Kuan Yew PM Singapura berusaha menggambil hati pribumi Singapura untuk bisa memimpin dengan mendekati mereka dan berpakaian seperti mereka dengan pakaian songkok Islami khas pribumi. Saat sudah berkuasa, pribumi Melayu di Singapura terjajah hak-haknya di negeri sendiri hingga ada aturan resmi tidak boleh menjabat di pemerintahan dan sebagainya. Akankah nasib pribumi Jakarta dan Indonesia akan bernasib sama seperti itu karena akan muncul pemimpin sejenis Lee Kuan Yew? Hari ini Singapura sudah dikuasai China. Pribumi Melayu tidak diberikan hak untuk menjadi penguasa di negaranya sendiri. Singapura hari ini menjadi Israelnya Asia Tenggara. Jakarta, Indonesia target selanjutnya. Sejarah Singapura memang lekat dengan Inggris. Tokoh dari Inggris yang disebut-sebut sebagai penggagas berdirinya kota pelabuhan Singapura adalah Thomas Stamford Raffles. Dia berkunjung ke Singapura pada 1819, lalu menjadikan kota itu sebagai wilayah koloni kerajaan Inggris di Asia. Sebelum dikontrol oleh Inggris, Singapura ini didiami oleh para nelayan setempat, para bajak laut, dan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Kerajaan Sriwijaya, Sumatera. Singapura merupakan wilayah kota perdagangan tersibuk ketika itu. Tan Malaka dalam buku berjudul Dari Penjara ke Penjara mengatakan pada masa Raffles bahkan penduduk Singapura ketika itu sebanyak 6.000 orang dan dikuasai orang-orang Indonesia. Menurut satu statistik yang saya baca dalam Straits Times, penduduk Singapura baru 6.000 orang. Memang sudah ada orang Tionghoa di masa itu, tetapi bangsa Indonesia jauh lebih banyak. Kalau saya masih ingat adalah lebih kurang 90% dari semua penduduk. Kata Tan dalam buku itu, bukan hanya soal jumlah penduduk, tapi hampir seluruh mata pencaharian penduduk di sana masih di tangan orang Indonesia. Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Palembang, dan lain-lain. Perusahaan, pelayaran, perikanan, perdagangan, dan lainnya. Sebagian besar masih di tangan bangsa Indonesia. Apalagi di pedalaman, kata Tan, semua mata pekerjaan masih di tangan pribumi Indonesia. Misalnya pertambangan timah yang terkenal ketika itu. Semuanya dikuasai oleh orang-orang Indonesia. Disebutkan dalam satu tulisan bahwa menjelang penghabisan abad yang lalu, perusahaan timah terbesar ialah dimiliki dan diusahakan oleh seorang majikan bernama Raja Mandailing, tutur Tan. Namun ketika Singapura dikuasai Inggris, banyak imigran asing datang ke sana. Di antaranya bangsa Tionghoa dan Hindustan. Awalnya mereka juga ada yang bekerja menjadi kuli bersama penduduk pribumi. Tapi perlahan-lahan, imigran itu menetap dan jumlahnya kian banyak. Kondisi ekonomi mereka juga terangkat. Hingga akhirnya banyak orang-orang bangsa Tionghoa dan Inggris justru menguasai perkebunan cuma ladang getah setelapak tangan luasnya yang dimiliki penduduk asli. Ironisnya, hasil getah setelapak tangan itu pun jatuh ke bawah peraturan restriction pembatasan. Pada 1937, kata Tan Malaka, jumlah penduduk Singapura ditaksir mencapai 700.000 orang. Di antaranya ditaksir 600.000 orang Tionghoa atau sekitar 85%. Orang Keling Hindu sebanyak 70.000 orang atau 10%.
Sedangkan orang Melayu sebanyak 30.000 orang atau hanya sekitar 5% saja. Demikianlah jatuh perbandingan banyak bangsa Melayu yang semula 90%. Tapi ketika Inggris masuk, menyusut sampai tinggal 5% atau 1% dari jumlah penduduk dalam waktu 1 abad di kemudian hari.